Karena saya lebih lama di Indonesia daripada di Belanda. Di Belanda hanya 20 tahun. Berjumpa kembali saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kali ini kita berkisah tentang sebuah kehilangan. Gereja Indonesia kehilangan satu tokoh penting, secara khusus Ordo Karmel Indonesia. Telah berpulang dalam kasih Bapa, Romo Cyprianus Verbeek. Beliau adalah salah satu perintis misi Ordo Karmel di Indonesia. Beliau datang ke Indonesia pertama kali tidak sebagai seorang romo ya. Beliau datang sebagai seorang frater pada tahun 1951. Waktu kami frater di Belanda, ada tawaran untuk beberapa orang diutus ke Batu memperkuat kelompok frater di sini. Lalu beberapa orang, antara lain Romo Kuts dan saya dan beberapa lain. Dan waktu itu yang dipilih pada pertama itu Romo Demer, Romo Loes dan saya. Yang kelompok berikut Romo Kuts dengan Levi, tapi Levi pulang. Ya, lalu tidak ada lagi. Kami ke Batu, saya masih ingat kita ke Batu 3 orang ya, dijemput dengan Romo Bowling. Sebagainya. Lalu kita katakan pintu dibuka, lalu ditutup, pum, habis. Tak bisa keluar lagi. Waktu itu lebih ketat. Karena frater di sana hanya ada juga 6 orang saya kira. Dan kami tambah 3. Sudah kelompok kecil. Romo Cyprianus Verbeek ditabiskan menjadi imam di Malang tahun 1954. Lalu ia bertugas pertama di Batu Lawang Keuskupan Malang tahun 55 sampai dengan tahun 77. Setelah itu ia merintis pertapaan di Groto Pujon, masih di wilayah Keuskupan Malang. Lalu pada tahun 1982 sampai dengan 1987 ia hidup sebagai seorang pertapa di Flores, tepatnya di Mageria, Paroki Mauloo Sika Maumere. Di tempat itu ada sebuah bukit kecil dengan pemandangan laut yang sangat indah. Dia hidup sendirian dalam keheningan doa dan tapa. Sekarang tempat itu sudah menjadi tempat retret yang dikelola oleh Romo-Romo Karmel. Dia sangat dikenal oleh umat paroki Mauloo. Mereka selalu mengenalnya sebagai seorang pertapa yang saleh. Saya tidak pernah kerja di paroki resmi sebagai pastor atau pembantu karena tidak pernah ditugaskan. Saya ditugaskan waktu selesai atau hampir selesai studi, sebelum selesai studi untuk mengajar dari awal di seminari menengah, di seminari tinggi, dan ini menjadi nasib sampai akhir. Mengapa beliau lebih dikenal sebagai seorang pendoa dan pertapa? Saya lahir 92 tahun lalu di keluarga yang Katolik dengan tradisi panggilan juga. Jadi ada paman, imam, ada suster-suster dan sebagainya. Saya hanya dari lumayan muda mencari hidup yang ya katakan sedikit besar-besar berbau kontemplatif. Akhirnya terima kasih banyak buat saudara-saudari yang telah mendoakan saudara terkasih kami, Romo Cyprianus Verbeek. Itu menggembirakan hati melihat bahwa Karmel bisa menciptakan suasana panggilan untuk di Sumatera, untuk di Flores, untuk di sini, di mana saja bisa. Flos Carmeli, vitis florigera.